Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Cakap-Cakap Spesial Pemilu bersama saya, Dea Yujihan. Pemirsa, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur, begitu, dengan alasan salah satunya adalah soal pemerataan pembangunan dan juga beberapa hal begitu yang menjadi persoalan di Jakarta, misalnya banjir, macet, polusi, dan segala macamnya. Dan ini menjadi dalih bagi pemerintah untuk mengambil keputusan tersebut. Nah, DPR kemudian telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Namun, undang-undang ini memberikan tenggat selama 2 tahun untuk mengubah Undang-Undang Nomor 29 2007 tentang pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Nah, bagaimanakah kemudian nasib Jakarta jika sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara? Kita akan berbincang bersama dengan Bang William Aditya Sarana, anggota DPRD DKI, fraksi PSI, sekaligus Pansus IKN DPRD DKI. Halo Bang Will. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Gimana kabarnya hari ini Bang? Baik. Baik ya, Baik. sehat ya. Terima kasih sudah join di Cakap-Cakap kali ini. Dan ini adalah pengalaman pertama datang ke Tembo, benar? Pertama. Pertama ya. Gimana kesannya? Kesannya biasanya kan datang ke kantor. Sekarang kita balasan kunjungan. Datang ke kantor, terus sekarang balasan kunjungan, luar biasa. Oke. Nah, kita akan langsung sebelum kita masuk ke soal isu ibu kota negara ya yang berpindah begitu ke Kalimantan Timur, pengen dengar dulu nih pengalaman dari Bang Will gitu sepanjang 5 tahun kemarin gitu ya menjadi anggota parlemen itu seperti apa sebelum nanti katanya mencalonkan lagi di kesempatan selanjutnya. Gimana sih Bang? Testimoninya mungkin. Testimoninya memang karena sebenarnya ini kan pekerjaan pertama saya. Jadi ketika saya dilantik, umur saya masih 23. Oh, sempat jadi yang termuda waktu itu. Termuda. Dan waktu itu status saya masih mahasiswa ketika dilantik. Jadi kesannya adalah memang karena ini pekerjaan pertama, jadi saya tidak punya gambaran dengan pekerjaan lain. Saya pernah magang di beberapa tempat, tapi memang sejak dari kampus saya sudah terlibat dalam politik kampus dan akhirnya masuk dalam politik praktis. Memang di DPRD DKI Jakarta ini spotlight, semua media ingin tahu apa yang terjadi di Jakarta. Jadi memang perasaannya atau kesan-kesannya memang ada suatu hal yang menurut saya sangat berharga, di mana seorang anggota DPRD itu memang harus bisa melayani masyarakat, gitu, dan bisa diakses masyarakat, gitu, dan siap untuk menjadi figur publik, artinya kehidupan kita, cara tingkah laku kita, apa yang kita ucapkan itu benar-benar harus dipikirkan. Gitu. Tapi waktu itu motivasinya untuk bergabung begitu ya, apa sih dan ada perbedaan motivasi nggak sih saat ini untuk maju lagi di kesempatan selanjutnya? Memang saya selalu katakan proses saya masuk ke politik itu natural karena memang saya sudah mulai dari politik di kampus. Saya juga ambil di Fakultas Hukum, konsentrasinya hukum tata negara, jadi memang punya minat dan juga kegiatan saya ya banyak politik juga di kampus gitu. Belajarnya juga soal tata negara. Jadi waktu saya punya kesempatan untuk maju di dapil saya, tempat tinggal saya, tempat kelahiran, saya memutuskan untuk coba gitu. Dan akhirnya terpilih. Nah, kenapa saya ingin maju di periode berikutnya? Karena di tahun 2024 ini menarik. Karena di tahun yang sama kita akan memilih presiden, DPR, dan DPRD, dan di bulan November kita juga akan memilih gubernur. Jadi di tahun 2024 kami targetnya adalah tidak hanya di legislatif, di DPRD, tapi juga punya kursi juga di eksekutif, ataupun itu gubernur ataupun wakil gubernur. Sehingga apa yang kami sampaikan selama ini di DPRD bisa juga dieksekusi
secara langsung di eksekutif. Oke, baik, itu harapan atau target ya begitu ya. Iya. Nah sekarang kita masuk ke persoalan di DKI Jakarta. Dari berarti 2019 sampai sekarang sudah hampir 5 tahun lah ya, itu apa-apa saja sih persoalan yang ditemui, yang diatasi oleh Bang Will? Persoalan DKI Jakarta tidak banyak berubah, soal kemacetan, banjir, soal polusi udara, soal penataan wilayah. Ini masalah-masalah yang terus terjadi, siapapun gubernurnya, dan gubernur pasti harusnya punya visi dan prioritas untuk menyelesaikan masalah ini. Kita tidak ingin misalnya di tahun-tahun berikutnya kemacetan tidak berkurang, polusi semakin memburuk, dan lain sebagainya. Apalagi Jakarta ini akan menjadi ibu kota yang harus bersaing dengan ibu kota lain. Terutama sekarang Jakarta, Indonesia ya, sudah memperbolehkan WNA untuk memiliki properti di sini kan. Oke. Jadi yang artinya kita akan semakin terkoneksi dengan dunia, terutama Singapura, Australia, dan negara-negara Asia sekitar kita. Jadi kita harus bisa menjadikan Jakarta ini tidak hanya nyaman untuk warga Jakarta, tapi juga warga ibu kota dunia, warga dunia gitu. Jadi ketika mereka datang ke sini, mereka senang dan bisa hidup nyaman di sini gitu. Oke. Nah kalau persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan anak muda, apa sih yang ditemui oleh seorang William? Kalau untuk anak muda sebenarnya kalau disurvei ya, yang pertama pasti soal lapangan pekerjaan. Lalu soal kepemilikan rumah yang semakin mahal ya, semakin sulit untuk anak muda. Nah, untuk lapangan pekerjaan memang tidak hanya bisa diselesaikan oleh Pemprov, tapi juga harus diselesaikan oleh pemerintah pusat, bekerja sama lah. Karena Pemprov sendiri punya kewenangan yang terbatas. Misalnya Pemprov hanya bisa misalnya yang paling berefek pada ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan adalah soal perizinan. Kita buat perizinan kita satu pintu, cepat, murah, dan tidak ada pungli dan lain sebagainya untuk mempercepat roda perekonomian. Lalu soal penarikan pajak dan lain sebagainya. Nah ini coba kita untuk bisa lakukan terus. Dan yang kedua juga soal pekerjaan adalah soal budaya kerja. Pemprov itu kan bisa mempengaruhi budaya kerja. Misalnya Pak Heru mengusulkan masuk kerja bergantian kan. Oh, ada yang jam 7, ada yang jam 8 untuk mengurangi kemacetan. Lalu soal budaya kerja kita, misalnya ada yang mungkin bisa kita jadikan WFH sebagian, WFO sebagian, hybrid, mau seperti apa. Cara budaya kerja kita di Jakarta, itu Pemprov sebenarnya bisa memiliki pengaruh. Yang kedua soal kepemilikan rumah. Ya. Ini memang satu hal yang PR kita semua kayaknya. PR kita semua, karena Jakarta ini ibu kota dan sangat mahal untuk memiliki rumah, maka yang kita harus lakukan adalah mengintegrasikan rumah dengan transportasi umum. Jadi pengembang yang membangun apartemen di dekat MRT ataupun kereta atau Transjakarta, itu dia dapatkan insentif misalnya, insentif pajak ataupun yang lainnya. Dan kita harus fokus memang membangun perumahan secara vertikal ya, apartemen atau rusun. Karena lahan kita terbatas, sehingga kita juga harus berubah gaya kita untuk bertempat tinggal. Kita orang Jakarta, orang Indonesia ini kan biasanya tempatnya tinggalnya di rumah tapak ya. Ya, betul. Nah sekarang kita harus mulai mengubah gaya kita untuk mulai adaptasi untuk tinggal di apartemen. Rumah vertikal itu seperti tadi. Singapura ya, dan ibu kota dan negara-negara Asia lain gitu. Baik. Nah, tadi beberapa persoalan termasuk diantaranya 2 hal yang signifikan sekali untuk anak muda adalah soal lapangan pekerjaan sampai tadi kepemilikan rumah. Nah, apakah artinya pemerintah yang memutuskan bahwa ibu kota negara berpindah ke Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur ini sudah benar kalau disebut itu mendesak, Bang Will?
Menurut saya kita harus melihat alasan kenapa kita harus punya ibu kota baru ya, IKN. Tujuan utamanya adalah agar kita memiliki pusat perekonomian baru. Saya lihatnya seperti itu juga ya. Jadi kalau kita Lebaran, Idul Fitri, Jakarta ini selalu menjadi lokasi yang dikerubutin ya, gitu ya, di Menjadi pusatnya lah ya. pusatnya, Jabodetabek lah gitu ya. Kita perlu suatu kota lain yang menjadi daya tarik masyarakat gitu. Selain menggerakkan roda perekonomian, juga keadilan bagi warga Indonesia yang tinggal di luar Pulau Jawa gitu. Jadi menurut saya ibu kota ini sangat penting untuk berpindah karena dalam arti keadilan dan juga punya pusat kota baru gitu dan membuka lapangan pekerjaan baru. Dan menurut saya itu penting sekali untuk dieksekusi ya. Jadi pemerataan pembangunan sekaligus sebagai pusat industri, ya pusat ekonomi, pusat perekonomian baru. Pasti kan IKN walaupun itu adalah ibu kota pemerintahan, tentunya pasti akan ada pusat-pusat perekonomian baru dan akan tumbuh perekonomian di daerah sekitar ibu kota kan, itu akan hidup pastinya. Dan itu sangat penting dalam arti keadilan. Pemerataan untuk masyarakat Indonesia tidak hanya di Pulau Jawa. Supaya tidak Jawa sentris begitu ya. Tidak Jawa sentris. Nah, Bang Will ini kan bergabung dalam Pansus ya. Pansus IKN. Nah, itu sejauh ini progresnya seperti apa sih Bang? Sekarang tuh sudah ada di titik mana? Ya, sebenarnya sudah mau berakhir. Nanti Pansus akan memberikan rekomendasi. Kita sudah mengkaji beberapa ibu kota kita terdahulu, dan juga kita sudah mengkaji beberapa daerah kekhususan yang ada di Indonesia, misalnya Jogja, ya, Aceh, yang dimana mereka punya kekhususan walaupun bukan ibu kota. Gitu. Dan kita melihat memang kenapa mereka menjadi khusus karena sejarah mereka dalam lintasan sejarah Indonesia, gitu ya. Jogja, Aceh punya sejarah yang unik sehingga mereka menjadi daerah khusus. Nah, kita melihat walaupun nanti Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, kita harus menjadi ibu kota, harus menjadi kota khusus, ya, daerah khusus. Daerah khusus. Ya, tetap menjadi daerah khusus gitu. Meskipun sudah bukan ibu kota negara. Meskipun belum menjadi ibu kota negara, karena kami melihat harusnya Jakarta ini bisa setara dengan Tokyo gitu ya, lalu Singapura, Bangkok, lalu beberapa kota-kota ekonomi yang ada di negara lain. Setara di bidang ekonominya berarti? Tentunya dalam bidang ekonomi ya, lalu pariwisata dan lain-lain. Jadi kita harus bisa terkoneksi dengan kota-kota itu. Nah, nanti setelah betul-betul sudah fix pindah ke Kalimantan Timur ini, status pemerintahan kota-kota di Jakarta begitu ya, Kota Madya, kemudian ada juga satu kabupaten di Jakarta, itu nanti akan seperti apa? Apakah memang daerah khusus tuh juga akan tetap ada kota-kota Madya seperti itu atau bagaimana? Jadi kita kan sekarang otonominya di tingkat provinsi, nggak ada pemilihan tingkat 2 kan, kita nggak ada DPRD tingkat 2, wali kota juga langsung dipilih oleh gubernur. Dan dari RUU ini tampaknya memang arahnya tetap di status quo, artinya wali kota tetap dipilih oleh gubernur, DPRD tingkat 1 saja yang dipilih langsung. DPR untuk tingkat 2 ada Dewan Kota dan LMK. Lalu tidak ada perubahan, gubernur juga dipilih bisa 2 kali kalau dia putaran pertama tidak 50+1. Jadi tidak ada perubahan signifikan sebenarnya dalam struktur pemerintahan Jakarta. Mungkin nanti akan ada perubahan-perubahan minor saja gitu ya. Misalnya di gubernur mungkin ada deputi-deputi yang nanti akan digabungkan atau dihilangkan untuk mendukung Jakarta jadi ibu kota yang basisnya perekonomian dan pariwisata. Gitu. Tapi Kota Madya tadi tetap ada artinya? Tetap ada, tetap dipilih oleh gubernur, dan
tidak ada perubahan signifikan sih. Oke. Nah, Bang, kembali lagi ke beberapa persoalan yang dihadapi oleh Jakarta yang tadi cukup banyak itu ya. Nah, apakah jika nanti benar sudah berpindah begitu posisi atau status ibu kota negara, mungkin nggak persoalan-persoalan tadi bisa, kalaupun tidak hilang, ya berkurang lah? Ya persoalan polusi, kemacetan, soal eh, masalah-masalah klasik Jakarta ya. Menurut saya yang menjadi efek signifikan nantinya adalah soal perpindahan penduduk. Ya. Tadi saya sampaikan setiap tahun penduduk Jakarta itu bertambah, selalu bertambah dan bertambah. Karena khususnya ketika Lebaran, ketika mereka balik, Oh, setelah Lebaran, setelah Idul ya Fitri. setelah Lebaran maksudnya, mereka balik dengan anggota keluarga yang lebih banyak, gitu. Karena mereka melihat pekerjaan itu hanya bisa dicari di Jakarta dan kota-kota sekitarnya. Nah, ketika ada IKN misalnya, lalu tumbuh perekonomian di sana, IKN dan kota-kota sekitar IKN atau kabupaten sekitar IKN itu akan menjadi tujuan baru bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah gitu. Jadi kalau menurut saya nanti kepadatan Jakarta ini akan berkurang secara berangsur-angsur tapi tidak cepat gitu. Karena akan ada pusat kota perekonomian baru di Kalimantan. Jakarta tidak menjadi satu-satunya tujuan untuk mereka mencari pekerjaan, kira-kira gitu. Dan sementara orang-orang yang sudah ada di Jakarta yang banyak ini, Ya. peluangnya seperti apa? Mereka juga akan ada kemungkinan, tapi nggak mungkin kan mereka semuanya akan pindah Ya. juga ke Penajam. Jadi kalau menurut saya, kita kan bisa melihat ya bahwa orang tua terus anaknya sekarang mulai tinggal beli rumah di ini kan di Tangerang, Kota satelit lah ya. kota satelit Bekasi. kita. Mungkin nanti generasi ketiga, keempatnya itu mulai berpikir pindah ke IKN, bisa saja kan? Jadi nggak perlu lagi dia terus-menerus ke pinggiran Jakarta gitu. Dia akan punya opsi baru di sana gitu. Mungkin karena rumahnya lebih terjangkau, fasilitasnya lebih baik misalnya. Jadi kita kan harus berpikir seperti itu ya. Kan generasi saya misalnya itu sudah mulai tinggal di Tangerang, di Bogor, di Bekasi. Nah, nanti generasi di bawah saya, generasi Z yang lahir di 2000 tahun 2000 ke atas, itu mereka kan lama-lama harus berpikir kan, mereka mau tinggal di mana. Nah, IKN itu bisa jadi salah satu tujuan mereka nanti. Oke, karena di sana juga nanti akan terbangun pusat perekonomian baru, pekerjaan baru. Oke. Jadi mereka bisa berpikir ke sana. Baik, nah Bang Will, tentu saja perpindahan ibu kota negara ini juga akan membuat APBD DKI merosot. Ada peluang seperti itu kan. Nah itu sementara kita juga tahu bahwa banyak banget subsidi yang ditanggung oleh pemerintah provinsi nih. Nah itu kira-kira solusinya seperti apa dari PSI atau dari Bang Will seperti apa? Kalau saya melihatnya APBD kita tidak terlalu signifikan ya efeknya gitu. Tidak terlalu signifikan karena pendapatan kita dari pemerintah pusat itu bukan menjadi sumber utama. Karena Jakarta ini kan ibu kota, perputaran ekonomi kita besar sekali. Jadi sebenarnya kita bisa mendapatkan anggaran cukup dari Jakarta itu sendiri gitu. Ya mungkin dengan perpindahan ibu kota gitu ya. Mungkin mereka yang bekerja di Dubes gitu ya. Mungkin lebih banyak pindah ke IKN gitu. Tapi menurut saya tidak akan terlalu banyak berefek signifikan ya. Jadi menurut saya ibu Jakarta tidak perlu takut kekurangan anggaran pendapatan gitu. Nah, kalau soal ini menarik juga bahwa dalam draft atau rancangan dari UU yang diajukan ini adalah juga membahas soal nasib dari budaya Betawi yang kita tahu sekarang kan memang sebenarnya pun juga masih butuh perhatian lebih serius lagi, tapi ini juga dibahas. Nah, ini kira-kira seperti apa nasibnya ke depan? Jadi di RUU Jakarta yang baru ada usulan memang agar ada yang namanya Lembaga Adat Betawi.
Jadi Selama ini belum ada ya? selama ini kita hanya punya ormas, namanya Bamus Betawi. Hmm. Jadi kita memang harus mempermanenkan suatu wadah Betawi tidak hanya dalam status ormas, tapi kita tingkatkan lagi menjadi lembaga adat gitu. Karena kalau dia statusnya ormas, maka dalam segi pembiayaan ormasnya, Kegiatan. anggarannya, mereka mengandalkan hibah dari tahun ke tahun gitu loh. Dan hibah itu kan sifatnya Tidak dilepas tentu. begitu saja kan, dilepas begitu saja dan anggarannya bisa naik turun dan pertanggungjawabannya ya dari mereka gitu. Hibah itu dilepas lah anggaran dialokasikan sekian miliar udah pakai gitu. Nah kalau dengan adanya lembaga adat gitu ya, lembaga adat Betawi, dia bisa menginduk misalnya dengan dinas tertentu, lalu anggarannya jauh lebih konsisten, lalu pengurusnya juga jauh lebih formal. Misalnya kan kemarin ada isu dualisme dari Bamus Betawi. Dengan adanya lembaga adat ini lebih permanen, kita harapkan tidak ada lagi dualisme pengurusan, anggarannya juga lebih konsisten, tidak naik turun, dan tentunya kita ingin tujuannya adalah agar masyarakat Betawi ini tetap melihat Jakarta ini sebagai rumahnya. Ya, dengan kita terus maju Jakarta, jangan sampai masyarakat Betawi itu ditinggalkan. Gitu. Tetap harus ada kultur mereka yang kita rasakan di sini. Oke, tapi masukan-masukan apa lagi sih Bang yang ada dalam sepanjang proses penyusunan draftnya itu? Ya. Mungkin selain dari isu soal budaya, ada masukan lagi mungkin dari masyarakat di bidang apa? Jadi memang kita harus bisa benar-benar memastikan di Undang-Undang Jakarta yang baru ini bisa mensupport Jakarta sebagai kota yang berbasis pada perekonomian dan pariwisata, kota bisnis dan pariwisata. Nah sekarang Jakarta ini harus lebih fokus lagi dalam membangun pariwisata sebenarnya, gitu. Karena kan kita selama ini hanya membahas Jakarta ini kota bisnis ya. Orang kesini untuk kerja, bukan untuk berlibur atau melihat sejarah Jakarta. Nah pariwisata ini harus difokuskan sehingga orang luar negeri datang ke Jakarta bukan hanya untuk bekerja atau punya dinas luar negeri, tapi mereka ingin berlibur gitu. Jadi misalnya untuk Kepulauan Seribu ya, itu harus dimaksimalkan. Lalu pusat-pusat sejarah Jakarta juga harus kita maksimalkan. Museum misalnya ya. Museum, Monas gitu kan. Nanti ada beberapa gedung-gedung pemerintah kita yang nanti mungkin ditinggal itu bisa dijadikan tempat museum atau wisata lain. Jadi fokus tidak hanya kota bisnis, tapi pariwisata ini jangan sampai ditinggalkan. Wah menarik Gitu. ya, membesarkan di bidang pariwisata ya Betul. sejauh ini. Itu juga masukan dari masyarakat ya Bang? Atau Iya. memang perhatian dari pemerintah juga? Perhatian pemerintah dan masyarakat khususnya misalnya yang tinggal di Kepulauan Seribu kan, saya kebetulan mitra komisi A saya dengan Bupati Kepulauan Seribu. Mereka ingin agar Kepulauan Seribu ini juga menjadi daya tarik gitu. Karena kan indah sekali, Betul. jarang ada ibu kota yang punya pantai dan kepulauan seperti Jakarta loh. Jadi perpaduannya sangat unik. Punya kota yang metropolitan, di sisi ujungnya ada pantai dan ada pulau-pulau kecil yang bisa menjadi suatu hal yang refreshing juga buat warga yang tinggal di kota. Gitu. Dan itu akan dimasukkan juga poin-poin tersebut ke dalam. Jadi salah satu yang menjadi fokus di situ adalah soal pariwisata, pengembangan pariwisata gitu. Itu yang menjadi fokus. Oke, kita juga semangat nih kalau Jakarta juga difokuskan di poin pariwisata itu tadi. Ya. Oke, nah masukan-masukan penting apa lagi nih Bang untuk draft RUU kekhususan Jakarta kalau dari seorang Bang Will sendiri? Ya kalau dari saya sih, saya senang ya. Artinya struktur pemerintahan kita tidak berubah. Tadi kan ada spekulasi wali kota dipilih langsung, lalu DPRD tingkat 2 nanti ada juga. Menurut saya itu nggak kompatibel dengan kota seperti Jakarta. Wali kota harus tunduk dengan gubernur, ya.
Lalu DPR-nya cukup ada satu gitu ya, karena kita butuh pemerintahan yang efisien dan lincah gitu. Nah, saya senang dengan struktur pemerintahan kita tetap sama dan ya saya harapkan tentunya dari undang-undang kita baru ini Jakarta ini bisa terkoneksi, sekali lagi terkoneksi dengan kota-kota metropolitan di negara lain. Jadi mereka datang ke sini itu seperti lancar gitu loh, dan mereka nyaman tinggal di sini. Kita bisa Mereka mencontoh mereka. ya bisa mencontoh mereka dan mereka bisa merasa saya tinggal di sini senyaman saya tinggal di Tokyo atau Singapura gitu. Dari segi fasilitas, kulinernya dan lain sebagainya gitu. Kapan sih Bang targetnya itu selesai? Targetnya menurut saya harus tahun ini ya. Harus tahun ini ya? Iya, harus tahun ini. Katanya kan mulai bulan minggu depan September ini sudah mulai bisa mulai di proses pengesahan gitu. Okay. Saya harapkan sih tahun ini ya. Oke, kita nantikan seperti apa Iya. progresnya. Begitu. Tapi Bang, pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup karena kita sudah ada di penghujung diskusi soal harapan dan komitmen untuk Jakarta ke depan ini. Nanti Bang Will akan mencalonkan lagi di periode selanjutnya. Apa yang bisa ditawarkan? Ya kalau dari saya nggak terlalu banyak mengobrol janji ya. Saya selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan. Pelayanan itu apa sih? Kita harus gampang diakses. Artinya saya dihubungin 24 jam itu bisa. Langsung sama warga? Ya, langsung sama warga. Jadi saya punya handphone 2, satu itu khusus pengaduan warga. Dan ribuan aduan sudah saya tangani selama 5 tahun ini. Dan di periode berikutnya, saya ingin saya tetap bisa diakses masyarakat. Dan yang kedua, karena ada Pilgub di bulan November, saya ingin juga kita sebagai partai politik dan fraksi punya juga kekuatan di eksekutif. Entah itu punya kans untuk menjadi wakil gubernur atau gubernur dari partai kita gitu. Sehingga pelayanan masyarakat tidak hanya kita advokasikan, tapi kita bisa juga eksekusi di eksekutifnya gitu. Oke, seberapa optimis nanti akan ada perwakilan dari PSI yang akan mengisi posisi eksekutif? Nah, kami sangat optimis karena sekarang kita kan 8 kursi. 8 kursi. Saya ingat betul waktu Pilgub DKI Jakarta tahun 2000 periode pertama Jokowi dan Pak Ahok ya. Itu Gerindra punya 5 kursi. Dan dia bisa mencalonkan Pak Ahok waktu itu. Nah, kita 8 sekarang ini. Nah, kita optimis kita di 2024 bisa dapat 10 misalnya atau 12. Berarti kita sudah punya setengah untuk mencalonkan gubernur dan wakil gubernur. Minimal wakil gubernur kita bisa lah untuk mencalonkan dari PSI. Gitu. Oke. Kita nantikan ya sebagai masyarakat ya. Oke, thank you banget ya Bang Will sudah join di Cakap-Cakap episode kali ini. Pemirsa, tentu saja kita semua punya harapan baik untuk ibu kota kita, untuk Indonesia secara umum ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang William Aditya Sarana, anggota DPRD DKI fraksi PSI yang sekaligus juga Pansus IKN DPRD DKI. Akhir kata pemirsa, saya Dejian beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan jumpa di Cakap-Cakap spesial pemilu edisi selanjutnya. Bye.